Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di penutupan hari Jumat kemarin, IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 8.118. Untuk transaksi asing di market reguler, sebenarnya mencatatkan net sell 139 miliar, namun karena di market tuna dan negosiasi itu ada net buy sebesar 339 miliar, jadi total untuk di all market, transaksi asing mencatat net buy sebesar 199 miliar. Hal ini juga sejalan ya dengan kurs rupiah yang ternyata kembali menguat. Setidaknya di 5 hari terakhir, rupiah menguat 0,3% dan kemarin di hari Jumat close di 16.582 rupiah per 1 US dollar. Semakin rupiah kita nilainya turun, artinya rupiah kita menguat, guys. Jadi agak terbalik ya memang untuk kurs rupiah terhadap US dollar seperti itu. Dan ternyata juga bukan hanya IHSG yang menghijau, namun bursa saham di Asia juga menghijau di akhir pekan ini. Sehingga ada peluang yang sangat bagus untuk big banks bisa mengakhiri penurunannya, namun kita akan lihat juga transaksi asingnya. Apakah investor asing masih tetap net sell atau sudah mulai melakukan akumulasi? Kita awali dengan menganalisa saham BBRI. Nah, karena kemarin saya ada urusan guys ya dan tidak sempat untuk membahas review saham di hari Jumat kemarin. Jadi saya akan bahas big banks-nya di hari Sabtu ini ya. Gak apa-apa guys ya, di weekend kita luangkan waktu nih untuk coba melihat ya peluang di saham big banks, dan tentunya ada beberapa saham lainnya yang menarik. Dan saya pun ya sebenarnya sedang menunggu saham saya yang saya beli di harga bawah itu bisa naik ya. Dan ada pertanda yang bagus sebenarnya untuk saham-saham yang belum naik, ini sudah mulai diakumulasi dan kita akan bahas juga di video ini. Yang pertama kita bahas BBRI terlebih dahulu nih guys. Untuk BBRI ada koreksi 0,5% di level Rp3.690 per saham. Kita melihat penurunannya ini mulai mereda, tapi memang ada distribusi, masih ada distribusi. Sejauh ini memang distribusinya juga menurun guys, terutama dari asing ya. Ada YUKZ, BKA, KZP di hari Jumat kemarin. Sedangkan beberapa investor retail masih terpantau melakukan akumulasi. Ada XL, YP, SQ, XC, dan lainnya. PDN ICC juga termasuk ya. So, untuk BBRI, nah kita akan mencari peluang bagus nih untuk beli di akhir tahun ini sampai nanti kita hold saham BBRI setidaknya sampai dividen. Nanti kita akan bisa melewati 2 kali pembagian dividen. Yang pertama adalah dividen interim, biasanya di awal tahun ya. Pengumumannya di akhir tahun, tapi biasanya pembagiannya di awal tahun, nanti di 2026. Sedangkan untuk dividen final itu biasanya di pertengahan tahun depan, guys. Jadi untuk BBRI sendiri, jika kita perhatikan memang ini net sell 342 miliar. Tapi dari sisi net value-nya sebenarnya menurun. Kemarin kan sempat di net sell ya, cukup besar, yaitu di 914 miliar di hari Kamis. Sedangkan di hari Jumat mulai menurun nih net sell-nya 342 miliar. Jadi setelah penurunan yang terjadi di BBRI, tentunya kita berharap akan ada sideways seperti yang pernah terjadi ya di beberapa waktu sebelumnya ketika terjadi penurunan nih di BBRI ini di sekitar bulan Juni sampai di Juli ya. Ini kan di awal Julinya dia kembali sideways atau sorry mulai sideways. Nah, ketika ada fase sideways seperti itu, ini adalah posisi entry yang bagus menurut saya. Meskipun mungkin tidak yang terbaik ya, tapi ini adalah posisi entry buy yang bagus. Kenapa? Karena tepat berada di support, teman-teman punya average yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan investor lain yang sedang floating loss. Lalu ketika naik di sini teman-teman punya peluang untuk jualan either di 3950 atau di area high selanjutnya di 4220. Memang tidak ada yang tahu ya BBRI ini akan naik setinggi apa. Namun sejauh kita melakukan investasi dan juga trading di bursa saham, kita selalu tahu guys bahwa saham yang turun di suatu hari nanti pasti akan ada kenaikan. Either itu mungkin waktunya cukup panjang untuk menunggu atau waktunya tidak lama lagi bisa naik. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Bahkan jika teman-teman sudah sell di 3950 pun ada potensi beli lagi ya di support
3.700-an. Nah, ini kan juga zona sideways yang pernah terjadi di BBRI. Di sini juga zona sideways. Jadi zona sideways inilah yang kita cari untuk di waktu sekarang karena sudah berada di area low-nya atau di zona support-nya. Seperti itu ya. Semoga teman-teman paham dan bisa memanfaatkan area support ini untuk teman-teman averaging down karena ketika kalian averaging down di harga murah maka akan lebih efektif lagi nih menurunkan average yang kalian punya. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah take profit, ya termasuk saya pun sudah take profit di 4.100, 4.200. Saya mungkin akan coba melirik lagi nih untuk BBRI, tapi kita lihatlah di hari Senin ya, apakah ada potensi untuk sideways ya untuk BBRI-nya. Jika memang terjadi, maka kita akan mencari area low-nya. Oke guys, kita lanjut ke BBCA. Nah, BBCA di 2 hari terakhir ternyata mulai menunjukkan tanda-tanda sideways. Meskipun ada distribusi, terutama di hari Jumat. Ada KZZP sebagai top seller dan investor retail masih masuk akumulasi. SQ, CC, PDXL, DXOD sebagai top buyer. Jadi ya masih ya dengan skema yang sama kita mencari area sideways untuk akumulasi tetap di area low. Nanti kan sideways-nya ada area lower low dan ada area higher low. Sorry, area lower low dan area lower high. Nah, nanti kita tidak beli di area lower high-nya, tapi kita beli di area lower low-nya. Untuk BBCA itu ada net sell asing di 132 miliar guys. Ya, kemarin ada kenaikan 0,3%. Oh iya, sorry guys, ada kenaikan ya 0,3% ya. Sedikit kenaikan tapi masih di net sell asing. BBCA sudah mulai menarik. Juga teman-teman yang kemarin sempat beli nih di area low-nya di 7.500, ini kesempatan yang oke sebenarnya untuk tambah muatan, tapi tetap ya cicil beli saja karena kita tidak tahu nih apakah BBCA akan turun lebih dalam lagi atau dia akan kembali sideways. Karena jika turun lebih dalam ya otomatis asing masih memutuskan untuk jualan alias net sell. Oke guys, lanjut kita ke Bank Mandiri. Untuk BMRI ada koreksi 1,15% di Rp4.310 per saham. Sangat pas berada di supportnya. Ini kan kemarin di tanggal 9 September juga di 4310 ya. Jadi sangat pas guys sebenarnya di area support terdekat. Tapi sebenarnya masih ada support yang lebih dalam yaitu di 4.000 jika ternyata Bank Mandiri gagal mempertahankan support yang saat ini. Dan kita lihat untuk Bank Mandiri pun memang masih ada net sell terutama dari BK, AKK, ZZP. Setelah di minggu ini sebenarnya sempat terjadi akumulasi meskipun ya tidak besar. Ada BK, AKKZ yang jualan di hari Jumat disertai dengan retail-retail yang masih masuk akumulasi. Ya memang seperti itu ya, ketika turun retailnya masuk, asingnya jualan. Tapi perbedaannya, ada retail yang beli di harga yang cukup tinggi sehingga floating loss-nya cukup dalam, ada juga yang baru masuk di harga bawah. Nah, yang baru masuk di harga bawah inilah yang nanti akan bisa jualan ketika dinaikkan oleh asing. Seperti itu ya, skemanya seperti itu guys, dan itu memang sudah sering terjadi. Nah, Bank Mandiri di minggu ini sebenarnya sempat terjadi akumulasi sejak di 29 ya, 29 September. Bahkan sebenarnya di tanggal 26 September pun di Jumat minggu lalu akumulasinya ini mulai terlihat, tapi memang tidak besar. Dan hari Jumatnya, hari Jumat minggu ini ternyata net sell 136 miliar. It's okay ya. Yang penting Bank Mandirinya tidak jebol support, guys. Tapi kalau misalkan jebol, ya biasanya sih akan naik lagi dan akan ada akumulasi, either itu dari retail atau dari asing. Semoga dari asing ya, karena yang punya kendali atas saham-saham big banks itu adalah asing, guys. Dan ya otomatis ketika asingnya akumulasi besar, maka harga saham bahkan bisa berbalik arah dari yang downtrend menjadi uptrend. Oke guys, jadi untuk BBNI kita lihat ternyata sudah mulai sideways juga mirip dengan BBCA ya, tapi masih close di harga yang sama di Rp4.040 per saham. Meskipun ada normal distribusi dari asing, namun ada beberapa investor asing lainnya yang mulai melakukan akumulasi. Jadi kemarin kan akumulasinya di Bank Mandiri ya untuk asingnya dan hari Jumat terakhir di penutupan ternyata ada net buy 1M di saham BBNI. Ya meskipun kecil ya, tapi semoga jadi sebuah harapan untuk Big Banks bisa kembali dibeli lagi atau diborong lagi oleh investor asing.
Oke guys, jadi kita akan bahas saham lainnya yang menurut saya menarik ya. Ada Jasa Marga atau JSMR mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 13,2% di Rp3.920 per saham. Ini memang kenaikan yang cukup tiba-tiba karena ya tiba-tiba juga asing melakukan akumulasi. Jasa Marga kita lihat ada big akum dari RX, NIDP, AK dan juga BB. Nah, jadi kita pun, mengincar ya saham-saham yang sebelumnya itu sempat terkoreksi, turun, mungkin mulai sideways, mungkin, mulai perlahan-lahan ada pergerakan naik dan pergerakan akumulasi ya. Nah, kita, mengumpulkan saham-saham seperti itu sebenarnya, seperti Jasa Marga ini. Jadi kan sebelumnya ketika, perlahan-lahan mulai bangkit ya, mulai rebound. Nah, tapi kan kenaikannya tidak signifikan. Tapi sebenarnya asing itu, melakukan akumulasi secara konsisten sejak dari awal September. 1 September kita lihat kenaikannya mungkin hanya beberapa persen saja, ya mungkin sekitar 4 sampai 5%. Tapi ketika asing memutuskan untuk menaikkan harga sahamnya, ya mereka tinggal lanjut beli dengan barang yang sudah terkumpul, gitu ya. Jadi ini pun kita harapkan terjadi di saham-saham yang sedang kita pegang juga. Tapi kalau misal untuk trend following di Jasa Marga, saya sih, melihat ada potensi untuk dia, terjadi normal correction dulu, guys. Seperti yang terjadi di saham Raja ya, ketika naik, lalu ada normal correction dulu mungkin 6 sampai 5%. Nah, baru dia memutuskan untuk naik lagi. Nah, itu pun bisa terjadi di JSMR karena yang, punya kendali juga sama sebenarnya ya, Raja, JSMR ini asing yang masuk dan akumulasi. Lanjut ke PGEO, kita lihat mulai ada tanda-tanda reversal juga nih untuk PGEO karena sudah mulai sideways dan dalam jangka pendek ini mulai uptrend sebenarnya. Dan terakhir hari Jumat itu naik 3,3% di Rp1.400 per saham. Adanya normal akumulasi terutama dari PD, AK, CCBK, dan ZP. Jika kita cek untuk transaksi asing di PGEO, ini ada net buy 20,1 miliar. Wah, cukup oke nih untuk PGEO. Siapa nih yang mulai tertarik ya? Boleh tulis kolom komentar. Tapi kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Karena kita melihat ya beberapa saham sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Semoga saja pergerakannya seperti Jasa Marga atau JSMR yang naik ya 13% karena adanya akumulasi asing. Lanjut ada saham Mayora. Nah, Mayora ini sebenarnya jarang kita bahas ya, tapi saham apapun dengan adanya akumulasi asing, setidaknya teman-teman harus punya minimal satu lah atau dua gitu ya. Karena saham tersebut, apalagi yang bisa teman-teman beli di harga bawah, ada potensi untuk naik jika asingnya terus melakukan pembelian. Termasuk juga Mayora. Ya ternyata ada big akum nih, terutama di minggu ini ya, masih di minggu ini Mayora itu, rutin diakumulasi asing. Ada BBBK, CCAK sebagai top buyer di hari Jumat, retail juga mulai take profit dan sangat bagus. Saya ucapkan congratulations untuk teman-teman yang bisa take profit di Mayora. Nah, jadi di 1 minggu terakhir asingnya mulai rutin membeli. Meskipun kenaikannya baru dimulai di 1 Oktober. Ya, jadi untuk Mayora masih ada potensi untuk naik, meskipun kita melihat memang ada potensi juga untuk normal correction atau retracement. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau buy Mayora, silahkan dicicil secara bertahap. Dan untuk buy on breakout bisa di 2100 atau di 2160. Nah ini untuk beli saham Mayora ya, untuk trend following. Kembali lagi disclaimer on. Terakhir kita bahas United Tractor. Siap-siap untuk teman-teman holder Astra International dan UNTR. Ini di bulan Oktober memang biasanya akan membagikan dividen interim. Jadi teman-teman akan dapat cash atau dana segar ya. Untuk UNTR sendiri ada kenaikan 1,3% di level Rp26.500 per saham. Semoga dengan sideways-nya kemarin di harga yang sudah naik, ini bisa melanjutkan kenaikan dari UNTR. Karena jika kita perhatikan, akumulasi asing mulai masuk lagi. Ada AKY, UTPRX, dan juga ZP. Nah, ini juga sebenarnya mekanisme dari asing ya, di mana investor asing ingin terlebih dahulu memastikan retailnya take profit, baru mereka lanjut menaikkan harga saham. Untuk UNTR, terakhir dari Jumat itu naik 1,3% dengan net buy 20,5 miliar.
Jadi saham apa lagi nih yang menarik untuk kita bahas di weekend ini? Silahkan teman-teman usulkan di kolom komentar. Nanti saya lihat dan saya akan bahas juga saham akumulasi yang menurut saya cocok untuk mungkin buy on weakness atau mungkin untuk trend following, dan semuanya kita perhatikan dan kita usahakan ya untuk saham-saham yang berpotensi memberikan cuan. Dan kenapa kita sering bahas saham fundamental dibandingkan saham gorengan? Karena di saham fundamental terkadang kita lebih berani untuk masuk banyak dibandingkan dengan saham-saham gorengan yang mungkin kita sedikit was-was ya jika teman-teman belum terbiasa. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.